Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Kriskananda dari Sastra Indonesia kelas kecil B, Ajakan Cerpen berjudul Udara yang Menusuk Serupa Jarum ke Jantung, karya Pinto Anugrah. Cerpen ini didapat temukan dari kumpulan cerpen berjudul Wabah dari Universitas Gadjah Mada. Saya mulai. Udara yang menusuk serupa ke jantung, karya Pinto Anugrah. Kabarnya, orang tua berjanggut putih itu telah turun dari hulu. Ia berjalan menyusuri anak sungai. Tangan kirinya menggenggam tongkat begitu erat. Sedangkan tangan kanannya menggenggam sebuah belanga kecil yang di dalamnya menyembur asap yang tak henti-henti. Begitu cerita yang beredar di kampung kami, Lembah Tajapik. Saya mendapat cerita itu dari Osong ketika membantu merambah semak batas antara ladang peninggalan bapak dengan hutan ulayat kampung ini. Berarti semalam ia melalui lereng ini. Ya, saya menunjuk yang di bawah sana, tidak jauh dari tempat kami berdiri. Lereng yang langsung disambut anak sungai sebagaimana yang dimaksud dalam kabar itu. Barangkali, siapa yang bisa memastikan? Siapa yang benar-benar telah melihat inyik itu? Pasti ada yang lihat. Kalau tidak mungkin kabar itu cepat beredar. Barangkali itu hanya cerita yang sengaja dihembus-hembuskan agar kita tidak naik ke atas untuk berburu babi hutan. Apakah tidak ada yang benar-benar bisa dipastikan kabar itu, Song? Tidak hanya pada kata barangkali. Bukankah dengan turunnya ini dari gunung sudah terbukti adanya bahwa ia muncul untuk memperingatkan kita bahwa sebentar lagi akan ada bala yang menimpa kampung ini. Sudah beberapa malam, udara tercium begitu wangi. Aroma dari bunga dari 7 gunung, begitu kata Osong, sambil menjulurkan hidungnya keluar lepau. Hidung Osong bang kempis, berusaha menangkap keseluruhan aroma yang memenuhi udara malam itu. Mendengar perkataan Osong, seketika riuh lepau menjadi sunyi senyap. Aroma wangi bunga itu tidak ada ubahnya, serupa cengkraman yang mencekik kerongkongan mereka saat ini. Suara-suara serak mereka seperti tertahan di tenggorokan. Kopi-kopi yang mereka minum tidak tertelan, tersangkut di tenggorokan. Itu, Osong menunjuk ke luar lepau. Orang-orang di dalam lepau seketika mengalihkan pandangan mereka ke arah tunjuk Osong. Apa? Akhirnya, salah seorang dari mereka membuka suara karena tak kunjung menemukan apa-apa yang ditunjuk Osong. Tadi, sekarang sudah lenyap. Apa? Kami tidak melihat apa-apa, hanya gelap malam di luar sana. Tadi, dekat pokok kayu itu, bayangan orang tua itu, ini itu, berdiri di sana, dengan tongkat dan belanga kecil di genggamannya yang tidak henti-hentinya mengeluarkan asap. Seketika, seisi lepau berhamburan keluar. Mereka berlari ke arah yang ditunjuk Osong tadi. Namun, tentu mereka tidak mendapati apa-apa. Seketika ini itu langsung menghilang saat ia menyadari aku tengah menatapnya. Terang Osong lagi ketika orang-orang seisi lepau kembali menatapnya dengan tatapan tidak ada apa-apa. Kejadian malam itu cepat tersebar di mana-mana. Orang-orang membicarakannya.
dan tidak ada di mana-mana. Kampung kini mencari osong. Tentu saja, orang-orang itu ingin mendengar langsung keterangan dari mulut osong. Beda hal dengan osong. Ia tidak terlalu ambil pikir akan kejadian malam tempo hari. Ia tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang sibuk mencarinya. Ia tidak terlalu menghiraukan kalau ia kini menjadi buah bibir orang-orang kampung. Dan ia tidak terlalu larut dalam cerita-cerita ketakutan orang kampung yang akan datangnya bala ke kampung itu. Kini sibuk menyisir jalan kampung, membawa anjing-anjing pemburunya ke jalan sore. Ada 10 ekor anjing ia bawa seorang diri. 4 ekor anjing jantan dewasa, sepasang tali kalanya di tangan kanan dan sepasang lagi di tangan kiri. Sedangkan 6 ekor lagi jantan tangguh atau masih remaja yang masih dalam proses dilatih untuk berburu. Tali kalanya terikat keenamnya di pinggang osong. Badan osong yang tidak terlalu besar terhuyung-huyung mengendalikan langkah anjing-anjingnya, terutama mengendalikan langkah 6 ekor anjing jantan tangguhnya. Mereka masih lasak. Langkah-langkah kaki mereka masih ingin kesana kemari. Namun, osong sudah terbiasa. Irama langkah kakinya sudah bisa mengikuti langkah kaki anjing-anjingnya. Terkadang, salah seekor anjingnya berhenti mendadak dan membuang hajatnya. Osong akan sabar menunggu anjingnya itu sampai tuntas hajatnya. Kabarnya, malam ini puncaknya, ujar saya menghampiri osong yang masih menunggu anjingnya menuntaskan hajatnya. Puncak apa? Balas osong. Ia pun ikut buang hajat tepat sebelah anjingnya yang sedang mengangkat kakinya sebelah. Puncak peringatan akan datangnya bala di kampung ini. Barangkali. Namun, yang tidak aku mengerti, kenapa kita mesti ditimpa bala? Apa salah kita? Salah orang-orang kampung ini? Salahnya kita. Salahnya orang-orang kampung ini adalah telah merupakan tradisi. Coba kau ingat-ingat. Sudah berapa lama kampung ini tidak melarut di batang kah? Anak sungai membelah lembah ini. Osong hanya diam, mendengar salak-salakan anjing-anjingnya. Dan anjing-anjingnya itu kian menarik-narik osong. Sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk berjalan kembali mengitari jalanan kampung. Barangkali, tutup osong, lalu ia menarik tali-tali kala anjingnya, membawanya berjalan kembali. Saya yang ditinggal, osong sendirian di atas sepeda motor bebek butut, hanya mampu menatap nanar langkah osong dengan anjing-anjingnya itu semakin menjauh. Benar saja, barangkali malam ini puncak peringatan bala itu. Kampung Lembah Tajabik terasa begitu sunyi dan mencekam. Langit tidaklah gelap gulita. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, tambah dengan bulan separuh bulat menggantung. Walau begitu, kesunyian tetap benar-benar terasa. Biasanya, lepau-lepau kopi yang berserakan hampir di setiap sudut kampung padat, penuh sesak oleh orang-orang yang melepas penat setelah seharian di ladang. Malam ini tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah mereka. Bahkan lepau-lepau kopi tempat menampung orang-orang itu pun tutup. Para pemiliknya juga lebih memilih untuk mengurung dalam rumah. Malam semakin naik. Kesunyian tidak semakin sunyi.
namun cekaman semakin mencekam. Udara malam semakin wangi. Wanginya semakin pekat. Pekatnya semakin tajam, menusuk hidung. Bahkan saking tajamnya, orang-orang tidak sanggup lagi menghirup wanginya. Bikin hidung perih. Walau hidung-hidung mereka telah mereka tutup dengan kain, namun wangi itu tetap tercium, tetap menusuk. Semakin lama, semakin mencium wangi itu, membuat orang semakin pusing. Jangankan berdiri, duduk saja, mereka begitu terhuyung. Dada menjadi perih, seperti jarum-jarum kecil menusuk. Walau orang-orang sudah rebah karena tidak kuat mencium begitu wanginya malam itu. Hanya seorang yang terbangun, yaitu Osong. Entah bagaimana caranya dan apa yang terjadi, Osong tidak merasakan aroma wangi yang menyengat itu. Entah karena hidungnya tersumbat atau ada suatu hal lainnya yang membuat dirinya tidak terpengaruh aroma wangi menyengat itu. Yang jelas, Osong malam ini melonglong. Longlongannya lebih dari mencekam dari lolongan anjing-anjingnya. Osong melolong karena anjing-anjingnya yang 10 ekor itu kini telah kaku, tidak bernyawa. Osong melolong sambil membelah dada anjingnya dengan belati. Dan dari dada anjing-anjing itu berhamburan jarum-jarum halus yang bergerak-gerak dengan sendirinya. Alasan saya menggunakan cerpen yang berjudul Udara yang Menusuk serupa jarum jantung adalah karena saya menyukai alur, tema, dan konflik yang Pintu Anugerah ciptakan dalam novel cerpen ini. Seperti yang pada akhir cerpen tadi, penulis menuliskan sebuah semacam plot twist. Dari dada anjing-anjing itu berhamburan jarum-jarum halus yang bergerak dengan sendirinya. Itu menarik untuk saya. Terima kasih.